apakah ada data resmi dari nilai rata-rata rapor yang diterima UM jalur SNBP pada tahun 2023 atau sebelumnya yang dapat diakses siswa sebagai pertimbangan pendaftaran SNBP 2024? Untuk SNBP sekali lagi, tadi saya sudah menyatakan bahwa SNBP itu kaitannya dengan kuota, baik itu kuota prodi maupun kuota sekolah. Nah ini saya tadi lupa bahwa untuk SNBP dalam proses scoring itu setiap sekolah itu punya peringkat. Jadi akan dilakukan pemeringkatan itu secara nasional itu SMA A itu peringkat 1 nasional, kemudian SMA X itu peringkat 5.450 misalnya, itu diperingkatkan, kemudian masing-masing peringkat itu diberi kuota. Kalau UM misalnya akan menerima 12.000 dari sekolah A, itu kuota maksimalnya berapa sehingga jumlahnya nanti akan ketemu 12.000. Nah, itu yang menjadikan tidak bisa dilakukan proses rata-rata nilai rapor. Mengapa? Karena begini, anak-anakku, ini yang kadang-kadang menjadi fitnah. Maksud saya menjadi fitnah itu begini. Itu loh, teman saya itu nilai rapotnya itu begini, tapi mengapa dia diterima, saya tidak? Itu kaitannya dengan kuota sekolahnya dan prodi yang dipilih. Ya, saya sebutkan tadi bahwa rata-rata rapot itu hanya mendapatkan porsi 50%. Kemudian skor penunjang ditambah skor portofolio, ditambah skor prestasi, itu porsinya 50%. Kalau digabung bisa jadi menjadi berbeda, walaupun si A nilai rapotnya itu lebih tinggi, tapi setelah digabung dengan unsur yang lain, bisa jadi skor akhirnya menjadi rendah. Ya. Yang kedua, agak melebar sedikit, apa? Kalau UTBK, kalau di sekolah A misalnya pendaftarnya 15 misalnya, 15 itu semua milih prodi fisika, skornya semuanya 800, 850, 8400, maka semuanya memungkinkan diterima. Tetapi tidak mungkin untuk SNBP. Karena untuk SNBP itu ada kuota sekolah. Sekolah X itu maksimal diterima misalnya 5. Padahal 5 itu harus tersebar ke dalam sekian prodi. Nah, ini yang biasanya jadi persoalan, itu kan. Nah, itu yang jadi kadang-kadang jadi fitnah. Bahkan kemarin saya melihat di WA itu ini SNBP itu kok jalur gaib gitu. Ada yang menyebut gitu. Enggak, semuanya fakta ada. Semuanya terukur, enggak ada yang tidak terukur. Ya. Kalau sekolah A itu peringkat nasionalnya ada di atas, kuotanya pasti lebih tinggi. Walaupun bisa jadi skornya mungkin dia skor rata-rata rapotnya lebih rendah daripada saya tidak diterima, persoalannya ada di situ. Ya, itu Mas Rizky. Ya, betul sekali. Sebenarnya memang ini pertanyaannya ini ya sangat relevan banget dengan saat ini ya, karena di luaran sana banyak sekali media sosial itu yang mempublish nilai rata-rata rapor yang diterima untuk prodi ini di universitas ini misalnya. Nah, itu kan informasi-informasi yang mungkin akhirnya dikonsumsi oleh para siswa gitu Pak Imam ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Imam. Informasi menyesatkan. Betul, menyesatkan. Jadi teman-teman siswa semuanya jangan mengacu pada informasi seperti itu. Kenapa? Kan itu adalah nilai rapor yang diterima di 2023 juga. Tidak mungkin akan sama kondisinya dengan 2024.
bisa jadi jangan-jangan nih ya teman-teman semuanya, jangan-jangan prodi yang dipilih itu, contoh yang tadi disebutkan Pak Imam fisika, itu tahun kemarin misalnya teman-teman dapat informasinya nilai rapor terendahnya 85, sedangkan teman-teman misalnya hanya 84. Bisa jadi 2024 ternyata nilai rapor 84 itu bisa masuk di fisika, ya Pak Imam ya? Iya. Nah itu jadi jangan jadi patokan informasi yang seperti itu. Kami Universitas Negeri Malang tidak pernah merilis nilai rata-rata rapor yang diterima di prodi yang ada di UM dan nilai rata-rata untuk skor UTBK, untuk skor UTBK yang diterima di prodi manapun di UM. Tidak pernah kami akan merilis seperti itu karena itu tidak bisa jadi patokan. Bisa jadi tahun lalu skor UTBK untuk prodi fisika adalah 700, tapi 2024 bisa jadi lebih rendah dari itu atau lebih tinggi dari itu karena saingannya berbeda. Begitu Pak Imam ya? Bukan hanya itu Mas Rizky. Bukan hanya itu? Misalnya Mas Rizky nilai rapotnya 90. Betul. Kita berdua dari sekolah yang sama. Saya nilai rapotnya 87. Saya 90, Pak Imam 87. Ada kemungkinan saya diterima. Pak Imam yang diterima, saya tidak diterima. Kenapa begitu? Karena yang dilihat bukan hanya nilai rapot. Yang dilihat ada unsur prestasi, yang portofolio. dilihat ada unsur portofolio. Betul, jadi nilai rapor untuk SNBP tidak bisa menjadi patokan. Bisa jadi saya juga, jangankan 90 Pak, saya 100 aja nilai rapor, bisa jadi tidak lulus karena Pak Imam misalnya punya prestasi internasional juara 1 malah, ya Pak ya. Jadi Pak Imam kan? nilai rapor 70 bisa jadi lolos Pak Imam. Dan akan menjadi data di luaran sana, nilai rapor untuk masuk fisika 70, padahal saya 90 tidak lolos. Seperti itu ya Pak Imam ya. Oke. Baik.